Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Pratama dari kelas 07 SMJ 023 akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang saya buat mengenai pola kemitraan dari perusahaan kecil dengan dosen pengampu dari Pak Prasetyo Kurniawan SEMM. Ya, langsung saja ke pengertian, tujuan, dan manfaat dari kemitraan usaha kecil ini. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari kemitraan usaha yaitu adalah sebuah kerjasama antara usaha kecil yang termasuk petani dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip untuk saling memerlukan, saling memperkuat, saling membantu, serta saling menguntungkan tentunya. Selanjutnya ada tujuan dari kemitraan ini. Jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan sebuah pendapatan atau profit yang berkesinambungan dengan usaha yang kita jalankan, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari sekelompok mitra. Peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha dari kelompok pekerja di dalam mitra tersebut. Oke, next. Adapun manfaat dari kemitraan yaitu yang pertama, kemitraan adalah merupakan upaya bersama untuk memperkuat kemampuan bersaing dan untuk membangun tatanan dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha menengah yang tangguh. Selanjutnya yaitu saling mendukung dengan usaha kecil dan usaha menengah serta usaha besar dengan melalui ikatan-ikatan dari segala bentuk kerjasama. Nah, yang kedua, manfaat kemitraan juga dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada aspek produktivitas, terus ada ekonomi atau efisiensi, selanjutnya ada jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta resiko usaha sosial. Selanjutnya, nah di sini ada bagan. Siapa sih pelaku usaha itu? Pelaku usaha itu yang pertama ada tentunya sekelompok dari mitra yang menjalankan usaha tersebut. Nah, yang kedua adalah sebuah pemilik perusahaan mitra tersebut, sebuah usaha yang kita jalankan. Selanjutnya di sini ada kegiatan kemitraan. Nah, apain aja sih kalau untuk kalian yang belum tahu itu kegiatan kemitraan? Tentunya yang pertama itu ada permodalan. Selain ada permodalan, di sini ada teknologi. Selanjutnya ada pemasaran. Selanjutnya sarana produksi. Ada juga proses produksi. Yang terakhir ada pengelolaan hasil. Next. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip pola kemitraan. Nah, prinsipnya yaitu yang pertama itu kita harus saling memerlukan dan ada ketergantungan. Jadi ada feedback dari kita serta dengan pihak yang bekerja sama dengan kita. Nah, yang kedua itu harus saling menguntungkan. Jadi kita tidak boleh mengambil untung sendiri. Segala apapun hasil keuntungan itu harus kita bagi dua dengan mitra yang kita ajak kerjasama tadi ya. Selanjutnya yang ketiga itu kita harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Jadi di sini kita tidak boleh merasa saling dibutuhkan ya. Yang keempat ada saling mematuhi antar kesepakatan yang sudah kita tetapkan bersama. Jadi kita nggak boleh melanggar aturan dari rules yang udah kita buat, perjanjian awal, segala bentuk kerjasama itu harus kita patuhi, tidak boleh kita menyelewengnya. Lanjut yang kelima itu kita harus saling mempercayai. Jadi kita nggak boleh main tuduh-tuduhan gitu dalam bekerja sama. Itu akan menyebabkan perpecahan sih, bukan kerjasama. Next, yang keenam itu berorientasi mencari keuntungan. Nah, keuntungannya ini jangka panjang dan
secara berkelanjutan atau kontinu. Next, yang terakhir itu kita harus memiliki kedudukan dan posisi yang sama serta setara ya. Selanjutnya, nah di sini ada implementasi hubungan kemitraan. Yang pertama itu ada pola inti plasma. Lanjut, yang kedua itu ada pola subkontrak. Yang ketiga ada pola dagang umum. Yang keempat itu ada pola keagenan. Yang kelima itu ada pola kerjasama operasional agribisnis atau biasa disebut KOA. Ya, selanjutnya. Nah, pola kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Nah, di sini itu terdiri dari perusahaan inti atau pembina. Perusahaan inti itu bisa diibaratkan dari induk dari sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu ada perusahaan pengelola. Pengelola ini itu sebuah di dalam itu sebuah mitra yang menjalankan sebuah usaha yang sedang kita rintis atau kita jalankan atau kita bangun. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan penghela. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada teknik nih, teknik dalam bernegosiasi di dalam kemitraan usaha. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, pentingnya bernegosiasi itu apa. Yang pertama, jadi kalau kita nggak tahu buat apa sih negosiasi itu, nah kita nggak bakal tahu apa benefit yang akan kita dapat dari sebuah negosiasi ini. Yang kedua, nah alasannya bernegosiasi itu apa? Kita bernegosiasi tentunya untuk mendapat hasil atau keuntungan semaksimal mungkin atau apa ya kan. Setelah ada alasan bernegosiasi itu, selain itu kita juga harus tahu tips dan trik dalam bernegosiasi. Selanjutnya ada gaya dalam bernegosiasi agar kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam negosiasi tersebut. Lanjut, yang terakhir ada langkah bernegosiasi. Nah, langkah-langkahnya, step-stepnya harus kita pahami untuk mencapai tujuan awal dalam bernegosiasi ya. Nah, di sini ada skema kemitraan pola inti plasma nih. Di dalam perusahaan inti itu terdapat plasma. Plasmanya itu ada dari 4 bagian. Jadi ada sub-subnya lagi, teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada skema kemitraan pola subkontrak. Yang dimana isinya itu terdapat perusahaan mitra. Terus ada kelompok-kelompok mitra lagi yang menjalankan usaha tersebut. Setelah perusahaan tersebut berjalan, di dalamnya itu ada komponen bagian produksi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang tersebut atau jasa, tergantung perusahaan yang sedang dijalankan yang berjalan dalam bidang apa. Next, nah di sini ada skema kemitraan pola keagenan. Yang ada di dalam isinya itu yaitu pertama tentunya kelompok dari mitra yang akan menjalankan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada perusahaan juga, perusahaan yang kita jalankan itu bergerak di bidang apa. Dalam perusahaan mitra itu ada konsumen atau industri. Di dalam perusahaan mitra itu tugasnya untuk memasarkan produksi dari kelompok mitra ya. Next. Nah, selanjutnya ada skema kemitraan pola keagenan nih. Skemanya yaitu dari pertama kelompok mitra. Jadi kelompok mitra itu memasarkan produk yang dia jual itu ke konsumen atau sebuah industri untuk dijual kembali. Dan dari kelompok mitra itu ada pemberian hak khusus nih untuk perusahaan mitra. Jadi perusahaan yang bekerja sama dengan kelompok mitra itu ada pemberian hak khusus ya, teman-teman. Next. Nah, ini contohnya ada di Pasar Tani Maesaan, Kabupaten Minut. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, yang satu lagi contohnya itu ada di Pasar Tani.
yaitu di negara tetangga kita, negara Malaysia. Nah, adapun keikutsertaan apartan, maesaan dan pinasungkulan di Pekan Pasar Tani 2010 nih, contoh gambarnya ada ya di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, mungkin itu ada presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat sebuah kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.